kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini merupakan kehamilan di mana embrio menempel bukan pada tempat yang semestinya. Masih bisa kemungkinan untuk hamil kembali tapi pada sisi yang di sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kehamilan pada pasangan yang baru saja menikah tentu saja merupakan kabar yang sangat mengembirakan. Namun apa jadinya jika ternyata janin atau bayi ini tidak terletak pada tempat yang semestinya? Bersama saya Devi Febriani, perawat yang bekerja di kamar operasi. Kali ini saya akan membahas mengenai kehamilan di luar kandungan atau istilah medisnya dinamakan dengan kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini merupakan kehamilan di mana embrio menempel bukan pada tempat yang semestinya. Jadi embrio ini menempel pada daerah luar rahim, bisa menempel pada daerah mulut rahim, bisa menempel ke daerah indung telur, bisa menempel juga ke bagian saluran telur, bahkan bisa menempel di dalam perut atau dalam rongga abdomen. Namun insidennya lebih sering terjadi pada daerah saluran telur atau tuba Fallopi. Gejala klinis yang dialami oleh ibu yang mengalami kehamilan ektopik ini tentu saja sama seperti kehamilan yang lain, tidak mendapatkan haid. Kemudian ini khasnya adalah terjadinya nyeri abdomen, kemudian terjadinya perdarahan pervaginam. Untuk mendeteksi kehamilan tersebut merupakan kehamilan ektopik, biasanya dilakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi atau USG. Kemudian pada tes kehamilan didapatkan ibu tersebut positif tes pack-nya, tapi beberapa kasus ada juga yang mengalami tes pack negatif. Pada pemeriksaan USG dapat dilihat bahwa kantong janin ini tidak terdapat di dalam rongga rahim, tapi terdapat pada daerah-daerah yang sudah saya sebutkan di atas. Penyebab dari kehamilan ektopik ini belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya risiko kehamilan ektopik pada seorang ibu. Di antaranya adalah pernah mengalami kehamilan ektopik pada kehamilan sebelumnya. Kemudian terjadinya kerusakan pada saluran telur, di mana sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma mengalami kesulitan melewati saluran telur ini untuk menuju ke dalam rahim, sehingga sel telur yang sudah dibuahi ini akan menempel pada daerah saluran telur atau tuba tersebut. Kemudian bisa juga disebabkan oleh pernah mengalami pembedahan atau operasi pada daerah tuba Fallopi, pernah mengalami operasi panggul atau perut sebelumnya, kemudian hamil pada usia lebih dari 35 tahun. Jadi ibu yang hamil pada usia 35 tahun lebih berisiko mengalami kehamilan ektopik dibandingkan dengan ibu yang hamil di bawah 35 tahun. Kemudian bisa juga faktornya disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti chlamydia atau gonore, kemudian ibu mengalami endometriosis, dan juga pada wanita yang perokok, di mana faktor risiko wanita yang perokok lebih tinggi risiko mengalami kehamilan ektopik dibandingkan dengan wanita yang tidak merokok. Pada kehamilan ektopik ini perut masih bisa membesar, terutama pada awal-awal kehamilan, karena ini tergantung dari tempat di mana embrio menempel. Jika embrio menempel pada saluran telur yang ruangnya lebih besar pada daerah kornu, maka kehamilan bisa berlanjut pada minggu ke-12 sampai minggu ke-13. Namun jika embrio tersebut menempel pada daerah saluran telur yang kecil seperti daerah ampula, maka biasanya janin
akan bertahan 8-10 minggu. Ada juga kehamilan ektopik menempel dalam rongga kapum abdomen atau rongga perut, dan ini bisa sampai cukup bulan. Namun ini tentu saja berisiko terjadinya perdarahan. Pada wanita yang mengalami kehamilan ektopik pada satu sisi pada saluran telurnya, masih bisa kemungkinan untuk hamil kembali tapi pada sisi yang di sebelahnya. Pamannya pada saat ini kehamilan ektopik terjadi pada saluran tuba sebelah kanan, maka masih bisa berpotensi hamil dengan pembuahan pada daerah tuba sebelah kiri. Namun tentu saja ini akan berisiko terjadinya kehamilan ektopik kembali jika faktor-faktor risiko yang sudah saya jelaskan tadi tidak diatasi, seperti penyakit menular seksual, endometriosis, dan lain sebagainya. Makanya sebelum memutuskan untuk hamil kembali setelah mengalami kehamilan ektopik, pastikan bahwa faktor risikonya sudah diatasi atau sudah ditangani. Pengobatan atau penanganan pada kehamilan ektopik ini bisa dilakukan dengan pemberian obat-obatan dan dengan pembedahan. Pemberian obat-obatan ini bisa dilakukan jika kehamilan ektopik ini sudah terdeteksi sedini mungkin. Namun sayangnya kebanyakan kasus kehamilan ektopik ini dilaporkan setelah ibu mengalami nyeri hebat dan juga mengalami perdarahan, sehingga perlu dilakukan tindakan pembedahan secara emergensi. Kemudian bisa dilakukan tindakan pembedahan atau operasi jika kehamilan ektopik ini sudah berjalan beberapa minggu, dan operasi untuk penanganan kehamilan ektopik ini cenderung lebih aman dan lebih efektif untuk menangani kehamilan ektopik dibandingkan dengan penanganan secara obat-obatan atau pemberian obat-obatan. Ada beberapa pencegahan yang bisa ibu-ibu lakukan untuk menghindari kehamilan ektopik ini. Tentu saja seperti faktor risiko yang sudah saya katakan tadi, bahwa jika ibu seorang perokok, hentikan kegiatan merokoknya, jangan merokok, karena merokok ini memiliki risiko yang sangat tinggi untuk mengalami kehamilan ektopik. Kemudian berhubungan seksual dengan aman, jangan bergonta-ganti pasangan, gunakan pengaman seperti kondom agar tidak tertular penyakit menular seksual seperti chlamydia atau gonore. Dan ketika merasa keterlambatan haid, segera lakukan pemeriksaan test pack. Jika positif, lakukan pemeriksaan USG pada dokter kandungan untuk menentukan lokasi tempat menempelnya janin. Penanganan segera bisa cepat dilakukan sebelum terjadi pecahnya saluran telur yang akan menyebabkan terjadinya perdarahan pada rongga panggul atau perut. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel saya ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe, karena tanpa dukungan kalian channel saya ini tidak akan berkembang. Jumpa lagi di video saya yang lain. Stay healthy. Assalamualaikum.